Gimana sih cara memanage? Karena kan aku di Melon juga ini banyak timnya yang muda-muda ya, anak-anak Gen Z. Bahkan kalau di Sunday banyak yang alpha juga. Iya sih bisa dibilang karena kan kami selalu kerjasama bareng siswa sekolah-sekolah partner kami ngirim magang setiap tahunnya tuh usianya dari SMK sampai kuliah. Jadi range-nya dari SMK biasanya kelas 11-12 sampai kuliah tingkat atas. Terus rasanya bekerja sama dengan yang SMA, SMK, dan juga kuliah tuh apa tuh? Apa ada bedanya kah? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Kali ini gue bareng sama partner kita. Bisa disebutkan, kenalin diri dulu. Halo, aku Olivia dari majalah Sandi.com. Nah, aku Ari dari majalah Sunday. Di sini Olivia menjabat sebagai Imret, pimpinan redaksi, dan juga saya sebagai wakilnya. Wih, keren ya. Kali ini undangan kita justru malah yang selama ini paling lama udah kerja sama kita, terus malah baru diundang, parah banget ya. Aduh. Tapi kali ini tuh ada hubungannya soalnya sama podcast-podcast kita terakhir. Ngomongin tentang anak muda dan juga dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi makanya ini pembicara yang paling pas nih. Ya, pas banget, kita masih muda soalnya. Atau mewakilkan yang generasi di atasnya bisa juga. Oh iya. Tapi kan makanya ini membuktikan kalau ternyata generasi sebelum dan juga generasi Gen Z dan Alpha sekarang bisa berkolaborasi nih. Nah, boleh jelasin dulu nggak sih majalah Sunday itu apa? Majalah Sunday itu sebuah media untuk para pelajar gitu ya. Kami pertama kali output medianya pada tahun 2013 ketika kami pertama kali terbit itu majalah. Jadi mungkin ada yang masih inget nih dulu waktu zaman sekolah, datang ke sekolah tuh ada aja yang ngirim majalah gratis nih ke sekolah. Ada beberapa merek lah waktu itu. Salah satunya Sunday. Tapi memang kami itu region, ngambil wilayah. Waktu itu era keemasannya media kawasan, konsep media kawasan di mana misalnya Serpong punya majalah sendiri, Kelapa Gading juga punya gitu. Nah, kami waktu itu Kelapa Gading dan sekitarnya. Tapi kami nembaknya ke spesifik ke sekolah. Kalau majalah kawasan lainnya waktu itu mereka ngelempar ke rumah-rumah ya. Prok gitu. Ada kayak fan gitu, jalan pelan-pelan di kompleks melempar-lemparin majalah ke rumah. Kalau dulu kami lewat jalur guru, kami izin secara resmi gitu, terus ya udah outputnya murni hanya majalah cetak itu aja pada mulanya. Soalnya aku tuh termasuk salah satu yang mendapatkan majalah Sunday. Di sekolah ya? Di sekolah. Terus kayak berebutan gitu, karena kan nggak semua dapet ya. Jadi kayak satu tumpukan pas dateng, terus aku udah lihat Olive ada naruh, yaudah langsung ambil gitu. Jadi majalah Sunday itu sudah ada semenjak sisi sekolah. Iya. Iya. Ternyata masih sangat muda. Gitu. Iya, enggak dong. Berarti Sunday itu udah lama. Sundaynya udah tua. Sudah bertumbuh deh. Iya. Gitu. Nah, jadi karena kemarin itu justru kita kayak seneng banget nih dapat majalah gratis ya kan. Dulu tuh masih zamannya majalah kawanku. Iya. Itu kan bayar ya, Cita-Cinta gitu ya. Iya, Cita-Cinta. Gadis juga dulu. Betul. Nah, itu tuh aku kayak harus beli majalah gitu. Nah, ini kan dapat majalah langsung gratis dari sekolah. Dan udah terkurasi. Nah, kalau Kak Ari sendiri nih, gimana bergabung dengan majalah Sunday? Bergabung, apa ya, tepatnya 2019 sampai 2020 gitu. Tapi kurang lebih, ya waktu itu masih peralihan, apalagi ada pandemi gitu kan. Untuk penyebaran majalah, cetak, itu kan pasti terhenti karena banyak sekolah pembelajarannya lewat online gitu. Daring, jadi kita nggak bisa dong nyebarin ke sekolah-sekolah lagi gitu. Di situ aku ikut bantu gitu untuk proses bagaimana ini bermigrasi ke ranah digital brand majalah Sunday ini gitu, baik lewat media sosial, website yang dikelola oleh Melon Branding, dan juga banyak kanal-kanal lain mungkin kayak YouTube, podcast seperti itu. Jadi Kak Ari ini malah transisinya ya, dari yang tadinya cetak terus ke digital masuk nih. Kari gimana caranya? Karena kan dari Olive kayaknya backgroundnya awalnya justru memang apa sih? Jurnalistik banget gitu. Jurnalistik. Jadi emang ke fisik gitu ya. Iya, benar. Jadi Adi di sini sangat menjadi partner untuk mendigitalisasi media kita gitu. Terus aku lupa sih, kalau di aku sendiri kan dulu jadi anak magangnya Sunday ya. Seru loh, maksudnya kayak
aku tuh pengen belajar sesuatu yang bisa berguna buat manfaat aku ke depannya. Dan aku tahu nih ke depannya aku pengen punya agency gitu kan. Apa sih aku bisa belajar dari mana sih? Salah satunya bisa belajar dari media. Gitu. Ya udah Sunday ini paling dekat juga dan memang aku penikmatnya juga gitu. Jadi kayak kenapa tidak internship di Sunday saja gitu kan? Nah, sekarang pengen tahu nih kan karena targetnya adalah pelajar SMA dan SMK, mungkin sekarang lebih luas ya, nggak cuma di Kelapa Gading dan sekitarnya, tapi bisa sampai ke berbagai daerah di Jakarta. Nah, ngambil USP-nya nih majalah Sunday gimana sih kok bisa kepikiran mau targetin anak SMA dan SMK aja nih gitu. Oh, kalau secara kenapa kita dulu dari awal sampai sekarang gitu kita nembaknya ke anak SMA, SMK ya. Kalau dari sisi aku pada waktu itu aku ngerasa media untuk remaja, usia remaja gitu ya, SMA, SMK bahkan SMP itu sangat terdominasi oleh waktu itu media franchise itu banyak banget masuk dari luar. Jadi penerbit lokal tuh tinggal beli lisensi majalah dari luar negeri gitu. Ada beberapa merek yang terkenal gitu, terus diterjemahkan kontennya untuk dibaca remaja Indonesia. Memang ada konten yang murni lokal gitu. Cuman karena waktu itu kalau aku juga kerja di salah satu media nasional gitu, aku jadi tahu oh ada kayak perjanjiannya gitu. Kalau beli lisensi majalah dari luar negeri berapa persen tuh harus terjemahin dari luar negeri, dari versi aslinya dari induknya, yang lokal berapa persen gitu. Kadang aku menemukan sisi-sisi di mana itu kayaknya ini nggak terlalu pas sebenarnya buat remaja Indonesia deh gitu. Maksudnya orang kita sendiri kayaknya nggak arahnya nggak ke sini gitu. Cuman itu populer gitu loh karena cover-covernya kan kayak seleb luar negeri, bule gitu, terus kayak wah pengen kayak dia gitu. Padahal itu kan standar kecantikannya nggak realistis gitu. Jadi aku mulai berpikir kayaknya harus ada media yang lokal banget nih. Malah kalau mereka sangat global karena mereka adalah majalah yang ada di banyak negara, aku berpikir oh aku pengen bikin yang remaja tapi lokal, super lokal gitu. Makanya majalah Sunday kayak Kelapa Gading dan sekitarnya aja gitu. Ketika ada yang ngelempar ide kayak kenapa nggak bikin di Jaksel gitu, baik culture anak muda jalan banget ya. Aku berpikir kalau nanti Sunday yang versi majalah yang kita bicara ada di Jaksel, isinya harus beda gitu sama di Kelapa Gading gitu. Aku berpikirnya sangat super spesifik lokal. Tapi ternyata dengan digitalisasi sekarang kayak wow, tersebar luas. Dapat chat dari Kalimantan, dapat chat dari Malaysia pernah. Kayak kaget banget. Wah, jadi nggak anak komplek lagi nih gitu. Iya, berarti berubah visi juga gitu. Karena memang penerapannya ini udah beda ya di lokalisasi. Dan tapi dengan seperti itu sih bener banget setuju. Karena dulu aku inget banget kalau anak-anak remaja gitu pas baca majalah di zamanku itu foto-fotonya kayak Hannah Montana ya kan gitu. Yang ibaratnya mereka tuh umur segitu malah kesannya dewasa banget gitu. Dan aku pas baca Sunday itu tuh ngebaca ini tuh benar-benar dari kita untuk kita gitu. Aku ngebaca di situ ada puisinya, ada cerpennya segala macam dan itu ditulis kelihatan gitu siswa dari mana. Terus kadang ada fotonya kecil gitu. Dari sekolah sebelah gitu. Dari sekolah sebelah. Jadi kayak ngerasa relate banget. Apalagi ya waktu itu masih di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya. Dan kalau Kak Ari sendiri nih kan Kak Ari yang membantu Sunday untuk di digital. Malah jadinya yang tadinya spesifik jadi luas banget. Kak Ari tuh gimana caranya ngemas itu karena kan berubah jauh dari pertamanya gitu. Nah, kalau kita ngomongin super spesifik ketika kita masih sistemnya lokal, berarti kan kita mengambil karakter dari anak-anak pelajar gitu, itu di kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya. Oke gitu. Tapi kita coba, daripada ngelihat kawasannya, kita coba lihat karakternya aja gitu. Kan kita cari niche-nya, niche audiensnya berupa kita mau ngejar target pelajar tuh macam-macam, luas banget gitu. Ada model pelajar yang mungkin jadi seleb di sekolah gitu, yang benar-benar disorot gitu, atau ada juga yang pinter banget menang olimpiade, ada juga yang nakal banget gitu, yang entah hobi bolos, hobi berantem gitu. Nah, 3 itu pasti yang sering diingat sama guru atau teman-temannya gitu. Sedangkan ada loh karakter lain dari pelajar yang
nggak terlalu diingat, yaitu orang yang biasa-biasa aja, anak-anak yang biasa-biasa aja atau moderat gitu ya, atau biasanya Iya. apa? Mediocre lah. Mediocre gitu. Ya dia pinter enggak juga gitu, goblok juga enggak gitu, pinter ngomong di kelas juga enggak, pinter olahraga juga enggak juga gitu. Tapi ya biasa aja gitu. Yang dimana orang-orang ini nih sebenarnya kepingin nih untuk menjadi sesuatu, tapi dia tidak tahu caranya mungkin gitu, atau mungkin dia belum tahu mau jadi apa gitu. Ya udahlah ngalir aja dulu gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang menurut kami itu bisa nih untuk jadi super spesifik who-nya kita gitu, niche marketnya kita gitu, karena orang-orang seperti ini, pelajar seperti ini mungkin banget gitu loh punya isu-isu di dalamnya gitu, entah balik ke visi kita yang sekarang yaitu empowering teenagers. Nah, kita berpikir oh ya mereka ini sangat mungkin punya masalah, baik masalah kesehatan mental atau mungkin edukasi seksual yang belum bagus gitu, atau mungkin mereka juga bingung antara pendidikannya gitu, bagaimana meraih cita-citanya gitu. Makanya kita kasih tips belajar juga, itu yang jadi pilar dari majalah Sunday sekarang gitu. Dan karakteristik itu dulu juga banyak di Kelapa Gading gitu, maksudnya kayak kelihatan. Jadi tetap setia dengan core karakter aslinya gitu. Kalau dulu ketika kita tiap bulan nganter majalah ke sekolah, kita ngelihat oh iya ya, akhirnya ngambil majalah Sunday itu yang modelnya kayak gini. Yang ngambil majalah lain, oh yang modelnya suka ini gitu, beda karakternya. Jadi ya ternyata itu kebawa. Mungkin itu mirip kayak ini ya, kalau nggak salah Zara Putih pernah bilang kayak Jaksel itu bukan masalah geografis, tapi masalah apa ya, culture ya. Culture. Bener. Culture. Kadang ya orang di Jakarta Utara aja bisa ngaku anak Jaksel gitu loh. Iya, bener. Karena ya emang Jaksel itu ya culture-nya. Ada tuh teman kamu Ya? yang Bekasi Harapan Indah tapi ngerasa Jaksel banget. Oh iya dong. Kalau bisa editor munculin mukanya di sini. Bener banget. Ya emang perilakunya aja yang Jaksel banget gitu kan. Ya betul. Bener. Kita kalau ngomong ya waktu itu ke klien ya ada. Dia kan keren banget nih tempat tinggalnya. Terus si orang ini bilang, oh kita rumahnya itu tuh di deket HI, terus deket Menteng. Jadi di antara itu ya benar juga bener sih. juga sih. Iya, jadi kesannya kan elit banget ya. Kayaknya Harapan Indah, Mentengnya ujung Menteng. Iya benar. Boleh. Tidak bohong ya kan? Tidak salah. Tidak salah. Nah itu dia tuh. Aku juga ngerasa pas aku penikmat Sunday nih, aku tuh di sekolah tuh ya tadi yang tipenya mediocre itu, tipe yang mau tampil banget, gua nggak cocok jadi anak populer gitu kan, mau yang di bawah banget, ntar kesannya kayak loser gitu kan, jadi kayak udahlah yang aman-aman aja gitu kan. Tapi kan dengan aman-aman aja kita sebenarnya pengen berkarya dan pengen menonjol juga sebenarnya. Tapi ya malu nih, jadi bisa aja kayak waktu itu aku tuh awalnya kayak ngirimin artikel gitu, ngirim artikel, terus ikut workshop kalau Ci Olive ada bikin workshop gitu. Nah itu start dari situ sih, dan ternyata ada loh penikmat-penikmat yang kayak gitu, dan tetap akhirnya nama kita bisa muncul di situ. Nah itu yang step by step belajar dari ya tadi di belakang layar, terus sampai sekarang bisa ada podcast ini, yang ibaratnya ya kita belajar dari hal kecil dulu nih, dan itu waktu itu aku belajarnya dari Sunday. Jadi Sunday berperan besar sekali. Terima kasih. Terima kasih. Iya, nah semoga teman-teman yang di rumah juga merasakan hal yang sama gitu ya. Mungkin ada yang udah kenal majalah Sunday dari IG-nya, podcastnya, YouTube-nya gitu kan. Itu boleh komen di bawah aja. Nah aku pengen nanya juga nih, kalau untuk majalah Sunday, karena tadi aku udah sempet mention dari kita untuk kita gitu ya, dari anak-anak muda ini, gimana sih cara memanage, karena kan aku di Melon juga ini banyak timnya yang muda-muda ya, anak-anak Gen Z. Bahkan kalau di Sunday banyak yang alpha juga. Iya sih bisa dibilang, karena kan kami selalu kerjasama bareng siswa sekolah-sekolah partner kami ngirim magang setiap tahunnya tuh usianya dari SMK sampai kuliah. Jadi range-nya dari SMK biasanya kelas 11-12 sampai kuliah tingkat atas. Terus rasanya bekerja sama dengan yang SMA, SMK, dan juga kuliah tuh apa tuh? Apa ada bedanya kah? Nah
Nah mungkin ini kami Nah, ini Karin kayaknya mau menjawab. nih. Yang banyak ini berinteraksi langsung. Disiplinioner gitunya ya. Bukan. Oke, Bad cop. Bad cop, oke. Bad cop ya. Aku makin kesini ngeliat ya memang perbedaan gap generasi itu pasti ada gitu loh. Gap generasi itu ada dan aku ngeliat hal yang menarik justru dari generasi Z, generasi Alpha itu mereka punya keberagaman itu yang jauh lebih luas variabelnya daripada kita gitu. Daripada generasi aku gitu atau mungkin Sisi. Kita bedanya dikit kan ya? Ya. Anggap aja dikit. Ya. Nah, di situ tuh aku ngeliat orang yang dianggap pintar itu tuh mungkin di angkatanku ya olimpiade segala macam, tapi di angkatan mereka tuh kepengen pintar, bukan hanya pintar misalkan menang olimpiade matematika gitu, tapi juga kepengen lo bisa pintar dalam hal misalkan jadi cosplayer. Itu menurut mereka tuh iya kalau jadi cosplayer tuh keren lo, itu bagus lo, pintar lo dalam definisi mereka gitu. Itu tuh kayak iya di sini aku lihat tujuan mereka, harapan mereka, goal mereka itu tidak spesifik sama seperti orang-orang di angkatan kelas generasi milenial gitu, sangat beragam. Dan di situ aku juga ngeliat iya mereka ini punya empati yang tinggi gitu loh, sensitivitas dan empati yang tinggi gitu. Contohnya ketika dalam satu kelompok magang gitu, ada satu yang ketertinggalan gitu. Mereka bakal coba untuk benar-benar bantu gitu, entah ngontak WA segala macam, tutor kalau bahasa zaman itu tutor sebaya gitu. Nah itu benar-benar mereka tolong itu gitu karena mereka nggak kepingin ya oke lah teman ini satu ini nyebelin gitu, tapi nggak kepingin sampai ini ketinggalan banget gitu loh, nggak kepingin mereka temannya sampai ngulang segala macam gitu. Itu aku rasa mereka punya empati yang tinggi, sensitivitas yang tinggi gitu. Jadi pendekatan untuk ngobrol sama mereka sendiri itu tuh harus dikurangi untuk mendikte gitu. Tapi justru mengajak mereka untuk berpikir perspektif lain gitu. Misalkan dalam podcast ini posisinya tadi itu kurang tepat tempat duduknya sebelumnya gitu. Harusnya yang dua di situ, tapi yang sekarang jadi yang satu di sini gitu. Nah, mungkin pertanyaannya, ini kalau misalkan dibalik mungkin nggak kelihatan lebih bagus atau gimana gitu. Itu jadi mengajak mereka berpikir mungkin nggak ya atau gimana gitu, supaya mereka tuh aku cobalah untuk kasih ide-ide lain gitu, atau mungkin berpikir masukannya ini bisa diterima nggak ya gitu. Jadi nggak sekedar tolong pindahin kursi ini, yang dua di sini, yang satu di situ gitu. Jadi bukan perintah ya, bukan. Mengajak mereka berpikir kritis gitu ya jadinya. Senangnya diajak ya lebih ke diskusi gitu, dua arah jadinya. Bener sih. Ya kalau kayak malah disuruh itu malah kesannya jadi kayak perintah, terus mereka kayak enggak, gue percayanya tidak seperti ini. Gitu. Mereka akan tanya balik kenapa gitu. Tapi mungkin kalau ketika kita ketemu generasi Z gitu atau teman-teman yang lebih muda gitu, ada juga beberapa mungkin yang ketika dikasih pertanyaan terbuka mereka masih belum tahu mau jawab apa gitu ya. Kita harus kasih trigger dulu. Misalkan dulu aku pernah punya junior copywriter gitu, sebelum fokus ke majalah Sunday gitu ya, aku tanya gitu. Mungkin editor bisa ngasih mukanya juga di sini. Misalkan dia bingung nih untuk ngerjain satu industri terkait interior segala macam gitu. Ya udah kita kasih triggernya berupa jalan-jalan ke IKEA gitu, supaya dia itu tahu gitu, kurang lebihnya kayak gini ya, feel-nya itu seperti ini ya, kalau mau nulis tuh seperti ini ya gitu, supaya mereka itu bisa merasakan sendiri, mengolahnya seperti itu. Bener, setuju sih, karena di kemarin kita juga ada ngomongin tentang marketing 6.0 sekarang. Jadi kalau kemarin digital sudah naik ya? Sudah naik. Soalnya Kak Ari tuh terakhir menulis tuh 5.0 itu viral. Nah, viewsnya banyak banget. Jadi kayak SEO-nya di atas gitu kan. Nah, tapi sekarang udah 6.0 Ari. Sayang sekali. Belajar lagi. Nah, jadi 6.0 itu apa sih? Kalau kemarin kan digital ya. Nah, sekarang tuh experience gitu.
Jadi sebenarnya secara nggak langsung Kak Ari sudah memperkenalkan experience tersebut sebelum ada istilah tersebut. Kalau kampus UGM, kita pernah nerima magang dari kampus UGM, mereka bilang program magang itu bukan internship atau magang, bilangnya immersion. Mungkin udah di spirit yang sama sih. Immersion itu kan berarti kayak 360 derajat lu ngalamin semuanya. Nah, immersion itu kemarin baru ya disebut sama art director kita mengenai experience yang mau kita bangun di offline gitu. Terus dia ngomong kayak, iya ada immersion screen. Apaan tuh immersion? Iya kayak gitu. Jadi kayak, oke, sekarang emang udah masuknya eranya ada experience semua nih. Nah, kalau tadi kita ngomongin anak mudanya, terus sekarang udah ngomongin emotion dan experience mereka, gimana sih caranya si majalah Sunday ini kan ibaratnya tadi kan di zaman aku SMA, aku relate banget nih. Tapi di zaman anak sekarang kan berubah konten ya gitu, berubah konten, tipe penikmatnya juga beda. Gimana cara tetap relevannya nih? Karena kan orang-orangnya beda tipe gitu. Benar-benar. Lagi-lagi balik ke soal kerja antar generasi itu ya, maksudnya kaitannya adalah kenapa kita tuh selalu ingin gitu Sunday itu menjadi media yang diisi oleh siswa itu sendiri gitu. Jadi bukan kita berdua yang nulis terus gitu. Kadang karena aku percaya yang paling paham keresahan, concernnya mereka ya mereka sendiri gitu. Jadi kita tuh kayak buka lapak aja nih, gue bukain lapaknya. Ayo ngomong gitu di sini gitu. Jadi kita stay relevan dengan cara kita welcoming tim-tim magang dari berbagai sekolah. Mungkin karena ini mungkin bisa dibilang nggak tahu privilege atau advantage atau bukan, tapi karena kita belum serving clients banget gitu. Kalau agency kan serving clients dengan tuntutannya masing-masing. Kalau kita aset kita adalah konten gitu. Nah itu jadi kita punya privilege untuk nggak apa-apa kalau kamu belum sempurna gitu. Maksudnya kayak nggak apa-apa kalau kamu belum kayak masih berproses untuk belajar. Ya udah ini dijadiin laboratorium. Sunday dijadiin laboratorium, kamu belajar aja di sini gitu. Jadi kita bisa welcome sebanyak mungkin anak-anak magang, apalagi remote kan, jadi bisa dari berbagai provinsi deh. Terus mereka menyuarakan suara mereka lewat Sunday, lewat pilihan konten yang mereka suka. Nah, selain dari dalamnya kayak gitu, secara eksternal kan kita banyak bahas topik sensitif di masa puber seperti sex education, mental health, yang dimana kita paham orang tuh nggak selalu nyaman, apalagi remaja untuk kayak komen secara terbuka gitu. Iya, aku juga nih gitu. Terus temennya kalau nemu bisa tahu, lo habis komen di artikel tentang PMO ya gitu, kayak malu banget. Jadi kita lewat jalurnya WA hotline. Jadi di situ kita juga berinteraksi sama pembaca kita jadi tahu mereka lagi banyak curhat masalah ini nih gitu. Terus kita bisa menyesuaikan, yuk kita buat artikelnya yuk gitu. Oke, paham. Nah, berarti dengan tadi ada privilege kalau misalkan orang baru terus nih yang internship, artinya semakin stay relevan nih, karena turun terus generasinya. Iya kan, turun-turun. Jadi dari Kak Ari sendiri, gimana caranya mengkurasi anak-anak tersebut? Soalnya kan mereka bilang kan, Kak Ci Olive tuh kasih lapak gitu, majalah Sunday kasih lapak. Mereka boleh bereksplor, memberikan citra diri mereka segala macam. Nah, kalau dari Kak Ari sendiri, gimana mengkurasi anak-anak yang ibaratnya bisa dibilang masih mentahan nih? Biar sampai bisa dipublik dan diterima gitu. Pertanyaannya agak-agak itu ya, menggalaukan gitu, karena sebelum beberapa momen yang lalu itu memang cenderungnya ya udah terima aja anak yang magang gimana pun gitu. Bahkan ada yang misalkan anak magangnya ada yang seusia lebih tua dari aku gitu. Pernah ya rekor. Kok bisa? Ya itu pemutihan 2 kali. Oh ya, oke. Ada juga anak magang yang sudah punya anak. Tapi itu kerjanya bagus. Dan unik, kita ngerasa kayak datang bawa anak lucu banget gitu. Tapi dia masih mau ngelarin pendidikannya gitu. Nah, seenggaknya dari sini kita ngeliat oke, memang ada beberapa yang seperti itu, tapi ada juga yang kualitasnya itu memang kayak males-malesan buat kerja. Dulu itu kecenderungannya adalah diterima aja karena permintaan dari sekolah. Iya, gitu. kita udah berpartner juga sama sekolahnya. Benar-benar. Nah, tapi makin ke sini terlebih dengan kurikulum yang baru yang diterapkan Merdeka ini kan beberapa SMK belum bisa memasukkan anak-anak magang ke kami gitu.
Makanya kita pun sendiri open locker gitu. Dan kemarin dari hari Senin, Selasa, dan nanti pun juga ada interview singkat, seenggaknya buat tahu sih bagaimana aspek komitmen mereka, habis itu bagaimana mereka adaptif dengan teknologi yang mungkin dipakai dalam proses kerja mereka, dan juga bagaimana mereka uh, bisa punya kebanggaan akan hasil karya mereka sendiri yang mempresentasikan portofolio mereka sendiri. Kalau misalkan mereka nggak bangga sama hasil kerja mereka, ya kenapa kita harus mewadahi mereka gitu. Seenggaknya ada harapannya itu, oh oke, karyaku memang ya namanya juga anak masih belajar kan ya, anak magang, ya belum terlalu bagus-bagus banget gitu. Tapi seenggaknya mereka ada kebanggaan karena ini hasil karyaku loh gitu. Itu yang menurut aku tuh itu bakal aku ambil gitu. Benar-benar. Jadi bukan adu-aduan bagus-bagusan hasil ini di baliknya. Tapi bagaimana mereka kayak ada proses cinta dan bangga sama hasil passionnya. Soalnya kalau dia nggak bangga sendiri sama apa hasil karya dia, gimana caranya dia memastikan ke orang ini worth it untuk dibaca gitu ya. Ya karena ya kalau dia udah bangga minimal nih, at least dia udah kurasi sendiri dulu kan gitu. Bener. Ya sih, setuju. Pola pikirnya udah ada nih di situ. Nah kalau dari Sandy sendiri nih, gimana caranya menjaga relation nih sama kampus, mungkin sama sekolah, atau partner-partner yang udah pernah pasang iklan nih di majalah Sandy? Kalau dulu selama pandemi ya bisa dibilang kita benar-benar fokus ya, kita bareng untuk kayak buka podcast, bikin kita fokus banget istilahnya dandanin dapur kita karena kita switching menjadi sebuah media digital. Nah itu sempet lost contact tuh sama guru-guru pihak kampus yang biasa berpartner sama Sandy itu lumayan gitu karena kan kayak aduh fokus dulu ini gimana gitu. Nah sekarang ya kami udah mulai kayak oh iya kita sapa-sapa lagi yuk yang kemarin biasa. Walaupun sekarang model bisnisnya beda ya. Misalnya dulu kita ngontek kampus tuh koordinasi, Pak mau ngirim majalah nih gitu, sekalian ketemuan yuk ngobrol gitu. Ada kabar apa di sekolah bulan ini. Nah itu kalau sekarang lebih ke ya udah kita sapa lewat chat aja gitu. Tapi kita ngasih tahu ini kita kirim link majalah digitalnya gitu. Kemudian kalau dengan kampus yaitu kita juga menawarkan kolaborasi konten karena aku juga melihat tren dari kampus itu sendiri. Kalau dulu kan model bisnisnya mereka memang ini kan pasang iklan, majalahnya dicetak, dikirim ke sekolah, mereka masukin iklan mereka di dalamnya. Kalau sekarang kami nawarin kolaborasi bareng yuk, konten bareng. Saat ini sih kayak gitu. Sambil memperkuat terus kanal-kanal digitalnya gitu sih. Jadi kebetulan kan kami Januari ini tuh ulang tahun, 11 tahun. Nah itu kemarin tuh juga kami jadiin momen untuk sapa-sapa lagi guru-guru, dosen-dosen maupun staf marketing kampus yang udah lama banget kita nggak kontak karena kabarnya aja dulu dan ya udah sharing Sandia tuh sekarang kayak gini nih, kita kirimin kayak digital newsletter gitu, jadi dalam satu link udah lengkap semua infonya dan clickable juga, mereka bisa langsung lihat kanal-kanalnya Sandia sekarang apa aja dan kita kasih tahu kita sekarang bisa kasih solusi apa aja buat mereka gitu. Repackage ya, karena kan dulu kan cetak semua. Nah, kalau dari Kak Ari sendiri nih, karena background-nya juga lebih ke PR ya. Nah, background-nya lebih ke PR, jadi gimana nih caranya menjalin relasi lagi yang sempet terputus gitu kan, terus sekarang kembali lagi, reach out, tapi dengan bentuk yang berbeda nih? Sedikit banyak sih sama sih kayak yang disampaikan Olive. Kita berusaha untuk konsep omni channel-nya itu diperkuat lagi. Ya, yang pasti kita lewat kanal-kanal digital ya gitu, tapi kita juga lakukan visitasi ya. Kemarin itu ke UPM ya, habis itu juga ada UNJ ya, apalagi Albis juga, dan juga yang pasti yang ngirim lewat plus email, plus WA, seperti itu sih kurang lebihnya. Ya, dan mungkin ya sambil ada tim marketing kami yang juga membantu untuk tolonglah dicari lagi teman-teman yang guru-guru yang dulu, atau mungkin kalau misalkan pihak kampus tuh marketing yang baru. Nah ini juga perhatian sih buat teman-teman yang mungkin di
bekerja di kampus, tolonglah jangan sering-sering ganti tim marketing. Oh iya. Iya, cepet banget. Makin hilang. Sudah tidak di situ. Itu kampus apa agensi loh? Betul, itu betul kali. Oh iya, turnovernya cepat. Karena memang agensi itu betul, menurut saya begitu juga, karena mereka tuh kalau yang kuat di dunia agensi itu terkurasi dengan sendirinya berdasarkan waktu gitu. Itu dia lah. Memang dunia marketing ini memang agak sulit ya. Keras ya. Dinamis sekali. Dinamis Tapi ya sekali. itu sih harapannya kan ketika marketing mereka tetap ada dan kita pun juga tetap marketingnya orang yang megang marketing tetap sama. Harapannya memang representasi dari brand itu ya adalah salah satunya lewat pihak marketingnya ini. Benar, Gitu. Markom ya. Iya. Iya aku juga tuh. Kalau kemarin kontak-kontak brand misalnya gitu, ngomongnya sekarang udah Markomnya. Karena takutnya nih kalau ke orang personal satu, ya itu cepet hilang gitu. Iya. Ntar terputus, bingung lagi kontaknya bagaimana ya kan. Betul. Aku pengen tahu nih, tadi kan konten-kontennya tuh yang relatable dengan anak-anak muda. Sekarang di sana itu ada segmen apa aja sih? Jadi teman-teman tahu nih, siapa tahu abis ini mau ke kanalnya Sunday gitu. Yang pasti kuat sih kesehatan mental, tips pelajar, sama edukasi seksual. Itu pilar yang wajib ada gitu. Sedangkan pilar bumbu-bumbu lainnya itu juga kami sediakan yang kayak horor, misteri gitu. Karena kan orang-orang Indonesia tuh musyrik ya. Iya, Nggak horor gitu, nggak asik gitu. betul. Habis itu juga ada ya terkait perawatan diri, terkait itu entah fisik, beauty, aspek olahraga juga itu kan termasuk perawatan diri. Habis itu juga referensi-referensi untuk barang-barang yang bisa dibeli. Kami juga bikin sistem affiliate seperti itu untuk teman-teman membaca gitu. Oh tertarik nih untuk terkait produk-produk yang ditawarkan majalah Sunday gitu. Oh ya udah silakan gitu. Kami mengkurasi barang-barang yang dirasa oke sama teman-teman anak-anak magang gitu. Oh oke, kita coba deh affiliate ini seperti itu. Tapi ya tetap 3 hal yang tadi itu jadi utamanya kami. Dan sekarang ini kita punya satu wadah baru ya, Apa namanya tuh? Creative Mind. Oh iya. Itu apa tuh? Boleh diceritain dikit? Nah, Creative Minds ini ide dari teman-teman IKJ. Nah, ini nih mereka anak TKV dan juga ilustrasi gitu tuh. Mereka memberikan ruang nih. Oke, kita bisa nih berkarya gitu. Memang kalau dulu itu kan dari majalah cetak, ayo silakan kirim tulisan segala macam gitu. Tapi di sini di Creative Mind apalagi di IG, boleh nih teman-teman yang mungkin suka menggambar, ilustrasi atau art dalam bentuk yang visual gitu boleh nih untuk dimasukkan gitu ke majalah Sunday. Siapa tahu itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman gitu, wadah kalian berekspresi seperti itu. Oke, jadi platform baru nih ya. Kalau kanalnya secara kanal di Instagram, tapi itu kayak segmen baru di kita. yang paling fresh. Yes. Mantap. Anak-anak IKJ. Kita termasuk melirik kalian ya. Jadi siapa tahu gitu. Nah, itu boleh banget dan kelihatan nyata juga ya hasil-hasilnya dari anak-anak magang yang sekarang Ini gitu logo ya. baru juga. Oh iya, termasuk logo baru ini gitu ya. Ini Logo hasil barunya ini karyanya. silakan Kak Alif. Coba dijelasin dulu ada apa nih? Ini kan branding kan. Jadi harus dijelaskan juga kenapa nih. Jadi dari teman-teman IKJ waktu itu mengonsep sebenarnya nggak jauh beda dari logo yang lama karena filosofi logo yang lama tuh udah cukup kuat, yaitu kenapa kita namanya Sunday karena kita bikin dari 7 hari yang paling disukai di mana anak sekolah tuh lagi happy-happynya apa ya kalau nggak Sabtu Minggu dong gitu. Cuman Saturday itu panjang ya. Pilih yang pendek aja Sunday gitu. Lagian kalau ngomong kata Sunday itu bibir kita otomatis senyum gitu dengan hanya mengucapkan kata Sunday gitu. Nah itu jadi kayak sukacita lah, seneng gitu, happy. Dan filosofi awalnya logo lamanya masih mirip kayak gini. Ini tuh masih stabilo gitu. Kayak nandain itu penting gitu. Ini penting loh untuk kalian ketahui gitu. Karena stabilo juga bagian yang gak terpisahkan dari anak sekolah kan. Dalam stationery-nya pasti ada stabilo. Nah kemudian akhirnya ini bantu dipertegas lagi dengan cara tanda serunya diganti menjadi stabilo nih di sini gitu. Jadi ini bentuk stabilo. Jadi itu kayak iya benar juga jadi lebih anak sekolah banget gitu. Wow, mantap. Color code-nya sendiri juga dipilih kodenya yang bagus gitu, dimana misalkan
117 atau berapa gitu lah, intinya Ada maknanya. ada maknanya. Oh, ada maknanya. Ada sampai kami minta bikinin semacam visual guideline atau planbook kecil gitu. Ya mereka buatin juga gitu supaya Wah. ketika diteruskan tuh oh ya bisa dipakai juga. Habis itu maskotnya pun diubah jauh lebih ke anak-anak Indonesia banget gitu, tapi tetap versi majalah. Nanti kami kasih PNG-nya ya, kasih di sini. Editor nanti gajinya tolong naikin ya. Banyak mau. Iya. Ada mukanya, Kita ada kasih mukanya pos Kristo, ini. mukanya Tania. Ada maskotnya Sunday 2. Karena banyak request ntar kita kasih fee nih. Invoice terpisah. Iya, invoice terpisah. Nah, karena tadi aku juga notice ya, dulunya itu kan maskotnya lebih ke Jepang. Tapi ternyata filosofinya nggak ke sana, jadi ada perubahan. Nah, inilah pentingnya branding ya teman-teman, untuk mempertegas dari filosofi yang udah kita, kalau aku bilangnya yang kita imani gitu. Iya, jadi kalau kita imani seperti itu ya udah kita bisa memperlihat dari segi cara tulisan, warna, logo, visual seperti itu. Jadi branding itu pentingnya di situ. Dan aku tahu sih kenapa Sunday juga bukan karena Saturday kepanjangan, tapi karena waktu dulu tuh Saturday masih ada yang masuk sekolah. Oh iya benar-benar. Iya, karena itu Beberapa juga. sekolah setengah hari Sabtu ya. Betul, jadi Sunday itu udah pilihan yang tepat ya Yes. teman-teman. Tidak mungkin ada sekolah yang masuk hari Minggu. Iya, awas aja. Kecuali agensi. Ya, makanya agensi jangan pakai nama Sunday, nggak tepat. Iya, nanti Sunday ditelepon klien. Iya, jangan. Ya, itulah ya teman-teman. Hari ini walaupun bukan yang gimana-mana dari segi bisnis, tapi semua yang kita take out dari majalah Sunday ini benar-benar ngegambarin cara organisasi tuh bekerja. Organisasi bekerja, branding juga, terus juga gimana caranya pekerja-pekerja, bukan pekerja ya, kalau di Sunday itu ya partner kerjanya itu gimana caranya bisa beroperasi dengan tim yang bisa dibilang anak-anak muda nih zaman sekarang. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang nonton, dari segi organisasinya juga dapat manfaatnya, dari segi medianya juga kita udah kulik banget. Dan buat teman-teman anak muda di sana, kalau kalian punya passion apa, tolong jalanin gitu ya, diseriusin, karena dari passion dari ya Ci Olive dan Kak Ari ini kelihatan banget kalau bangun Sunday itu nggak gampang, banyak turnover-nya juga ya, pivotnya gitu. Tapi kalau emang udah passion ya pasti dijalanin juga, dan sampai sekarang buktinya malah semakin berkembang dan makin besar juga. Amin. Thank you semuanya, thank you Kari, thank you Ci Olive. Sama-sama, terima kasih. Kasih Sudah mengundang kami. Sunday. Terima kasih juga sudah nonton. Bye-bye. Bye.